Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Fitri, NIM 8562877712, UPBJJ Padang. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu alat peraga, yang mana alat peraga terdiri dari organ-organ pencernaan, serta fungsi dari organ pencernaan dan nama-nama dari organ pencernaan. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, dan dibantu oleh hati, kantong empedu, dan pankreas. Kemudian makanan diteruskan di usus halus dan masuk ke usus besar. Selanjutnya disimpan di rektum dan dikeluarkan oleh anus. Berikut penjelasannya. Sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut, tempat dimulainya pencernaan mekanik, pengunyahan oleh gigi, dan kimiawi, pemecahan karbohidrat oleh enzim amilase dalam air liur. Kemudian makanan diteruskan ke dalam kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Gerakan peristaltik pada dinding kerongkongan mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan, yang mana makanan dicerna dengan bantuan otot lambung yang mengaduknya bersama getah lambung, mengandung asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Kemudian lambung dibantu oleh hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati berfungsi menghasilkan empedu yang berperan penting dalam pencernaan lemak dan juga berfungsi sebagai detoksifikasi darah. Kemudian juga dibantu oleh kantong empedu, yang mana penyimpan dan mengkonsentrasikan empedu yang dihasilkan hati, lalu memerasnya ke usus halus saat dibutuhkan untuk mencerna lemak. Selanjutnya dibantu oleh pankreas menghasilkan berbagai enzim pencernaan seperti amilase, lipase, tripsin yang membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus serta menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus halus. Di usus halus, tempat sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi, makanan dicampur dengan cairan pencernaan dari pankreas dan usus itu sendiri. Nutrisi di dalam usus halus diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Kemudian makanan masuk ke usus besar. Di usus besar menyerap air dan sisa makanan yang tidak tercerna oleh usus halus dan mengubahnya menjadi tinja yang padat. Gerakan peristaltik mendorong tinja menuju rektum. Kemudian makanan masuk ke dalam rektum. Nah, di rektum terjadi penyimpanan tinja hingga tubuh siap untuk mengeluarkannya. Selanjutnya, tahapan terakhir dari makanan tersebut dicerna yaitu di anus, yang mana gerakan peristaltik mendorong tinja dari rektum keluar dari tubuh manusia sehingga menghasilkan yang namanya feses atau tinja. Sekian. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, yang mana mulut sebagai tempat dimulainya pencernaan mekanik, pengunyahan oleh gigi, dan kimiawi, pemecahan karbohidrat oleh enzim amilase dalam air liur. Kemudian makanan masuk ke dalam kerongkongan, yang mana kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Gerakan peristaltik pada dinding kerongkongan mendorong makanan menuju lambung. Kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Makanan dicerna dengan bantuan otot lambung yang mengaduknya bersama getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Kemudian
Kemudian, sistem pencernaan dibantu oleh hati. Hati menghasilkan empedu yang berperan penting dalam mencerna lemak dan berfungsi sebagai detoksifikasi darah. Selain itu, sistem pencernaan juga dibantu oleh kantong empedu, yang mana menyimpan dan mengonsentrasikan empedu yang dihasilkan hati, lalu memerasnya ke usus halus saat dibutuhkan untuk mencerna lemak. Selain itu, sistem pencernaan juga dibantu oleh pankreas, yang mana pankreas menghasilkan berbagai enzim pencernaan seperti amilase, lipase, tripsin yang membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus serta menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya makanan masuk ke dalam usus halus, yang mana usus halus sebagai tempat sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi. Makanan dicampur dengan cairan pencernaan dari pankreas, hati, dan usus itu sendiri. Nutrisi diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus besar. Usus besar menyerap air dari sisa makanan yang tidak tercerna dan mengubahnya menjadi tinja yang padat. Gerakan peristaltik mendorong tinja menuju rektum. Selanjutnya, rektum menyimpan tinja hingga tubuh siap untuk mengeluarkannya. Dan organ pencernaan terakhir yaitu anus, yang mana anus sebagai organ terakhir yang memberikan gerakan peristaltik mendorong tinja dari rektum keluar dari tubuh, sehingga kita manusia menghasilkan yang namanya feses. Sekian penjelasan saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.